Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Teddy Chandra, NIM 131170092 dari Prodi Teknik Elektro 2017 Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan membahas tentang Particle Sound Optimization atau PSO, sering kita kenal dengan PSO. Nah, di pembahasan saya kali ini ada 3 pokok utama pembahasan, yaitu pertama kita akan membahas tentang apa itu PSO, definisinya, terus mungkin cara kerjanya atau konsep kerjanya. Kemudian kita akan membahas tentang implementasi, di mana di dalam implementasi ini kita akan membahas tentang langkah-langkah yang akan kita lakukan ketika kita menemukan permasalahan PSO atau mengerjakan soal-soal yang terkait dengan PSO gitu. Dan yang terakhir itu adalah contohnya. Kita akan membahas tentang ada contoh soal, terus kita bahas dan kita selesaikan dengan metode PSO ini gitu. Nah, yang pertama, mari kita masuk ke definisi. Nah, Particle Sound Optimization atau sering kita kenal dengan PSO merupakan sebuah metode optimasi yang berdasarkan perilaku sosial suatu organisme seperti semut, ikan, burung, dan lain-lain. Nah, di mana setiap organisme itu kan pasti memiliki sebuah kelompok ya, kelompok kecil ataupun kelompok yang besar gitu, yang banyak. Nah, itu perilaku di kelompok itu juga itu mempengaruhi si PSO ini. Jadi ketika kita mengerjakan sebuah PSO, metode PSO ini, perilaku sosial PSO yang ditangkap atau yang mempengaruhi itu terdiri dari tindakan individu dari suatu organisme itu sendiri. Contohnya kayak perilaku saya dan dipengaruhi oleh individu lainnya yang ada di kelompok kita tadi atau di organisme kita tadi gitu. Jadi selain tindakan yang lain itu mempengaruhi dalam mencari sebuah nilai PSO ini gitu. Sehingga setiap individu atau kita sering sebutnya kalau di PSO itu setiap partikel akan berperilaku atau bertindak itu secara terdistribusi dengan menggunakan kecerdasannya atau intelijennya, dan tentunya akan dipengaruhi seperti yang dijelaskan di atas tadi, akan dipengaruhi oleh perilaku dari rekan-rekan kelompoknya atau rekan-rekan yang ada di organismenya tadi gitu. Contohnya seperti burung. Nah, ini dari ilustrasinya ketika kita berbicara dengan PSO, di mana yang di paling depan ini kita sebut saja sebagai pemimpin gitu ya, pemimpin dari kelompok burung gitu. Nah, tindakan individu si pemimpin ini itu akan tetap dipengaruhi oleh teman-teman yang lainnya yang di belakang gitu. Entah itu tindakan mereka atau kecepatan mereka terbang, posisi mereka terbang, itu akan mempengaruhi si pemimpin ini. Seperti itu PSO-nya. Dan jika di PSO, ketika si pemimpin burung ini menemukan suatu jalan gitu ya, suatu rute terbaik lah ketika dia ingin pergi ke suatu tempat, entah itu pindah tempat tinggal atau pindah habitat, terus mencari ke tempat makan. Ketika dia telah menemukan rute terbaiknya, maka dia akan mengirimkan informasi kembali ke teman-teman yang di belakangnya, yang di kelompoknya tadi, agar mereka tetap selalu bersama gitu, dan juga tidak melakukan jarak yang lebih jauh untuk teman-teman yang lain. Itu kelebihan dari PSO kalau misalnya di burung ya. Nah, dari ilustrasi yang tadi saya buat tentang burung, kesimpulan yang dapat diambil adalah apabila seekor burung menemukan jalan yang tepat atau dengan kata lain lebih pendek, efisien lah jaraknya itu,
menuju ke sumber makanan atau ke habitat yang baru, ke tempat yang baru, maka sisa burung yang ada di kelompok yang di belakang pemimpin tadi akan secara otomatis mengikuti jalur tersebut. Meskipun misalnya ada burung-burung yang lain itu lokasinya sedikit jauh atau jauh dari kelompok tersebut, dia akan tetap mendapatkan informasi dari si pemimpin melalui teman-teman yang lainnya gitu, saling memberikan informasi, sehingga si burung yang lokasinya jauh ini tadi itu akan tetap melalui jalur yang sama, rute yang sama, yang tentunya akan lebih singkat juga gitu. Nah, metode optimasi yang berdasarkan dengan PSO atau dengan swarm intelligence ini sering disebut dengan algoritma behaviorally atau inspired atau algoritma genetik gitu. Itu ini alternatif dari algoritma genetik atau yang disebut dengan evolution based procedure. Nah, setiap partikel itu pasti memiliki dua karakteristik, yaitu posisi dan kecepatan kalau di dalam dunia PSO atau particle swarm optimization nih. Yang pertama itu adalah misalnya kita dengan partikel bergerak dalam ruangan tertentu. Ini karakteristik yang pertama. Setiap partikel bergerak dalam ruangan tertentu dan akan mengingat posisi terbaiknya yang pernah ditemukan terhadap jalur menuju sumber makanan atau tempat tinggal ataupun habitat yang baru ataupun yang lainnya. Nah, ini sering kita sebut itu kalau misalnya di dunia PSO adalah fungsi objektifnya gitu. Nah, artinya gini. Itu kan di sini dijelaskan saya akan mengingat posisi terbaik. Nah, kita balik lagi ke ilustrasi yang sebelumnya, di mana ketika pemimpin burung atau sekelompok burung itu berpindah ke suatu daerah yang baru atau ke tempat yang baru, menemukan tempat makanan yang baru. Nah, mereka itu akan menggunakan ingatannya untuk mengingat posisi terbaik, rute terbaik, dan juga tempat yang terbaik untuk mereka mencari makan, tempat mereka tinggal gitu jaga. Sehingga mereka tuh selalu bergerak atau berpindah itu dengan efisien gitu. Kecuali mereka dalam tanda kutip untuk sedang mencari ke habitat yang baru lagi, yang tentunya mereka ke tempat daerah yang belum mereka temukan. Nah, baru pertama kali mereka ke sana, sehingga itu pasti tentunya akan lebih lama jaraknya dalam menempuh ke tempat mereka itu. Nah, karakteristik yang kedua yaitu setiap partikel akan menyampaikan suatu informasi yang ditemukan kepada partikel yang lain agar partikel yang lain dapat menyesuaikan posisi dan kecepatan yang dilalui. Nah, seperti yang saya bilang tadi di ilustrasi, ketika pemimpin burung itu mendapatkan suatu rute terbaik atau jalur atau tempat yang terbaik, tempat sumber makan yang terbaik, tempat habitat yang terbaik. Nah, pemimpin burung ini akan memberikan informasi ke partikel lainnya. Nah, partikel di sini maksudnya adalah burung lainnya gitu, yang ada di belakang dia tadi. Ketika dia telah mengirim ke partikel lain, nah ini partikel lain juga akan terus mengirimkan informasi ke partikel yang paling jauh gitu. Sehingga partikel yang paling jauh atau partikel yang lainnya ini mereka akan dapat selalu menyesuaikan posisi dan kecepatannya gitu. Sehingga nanti yang tertinggal jauh di belakang itu akan dapat menyusul dengan ternyata posisi dia jauh dari kelompoknya. Kecepatan dia berarti kurang cepat, sehingga mereka akan lebih menyesuaikan dari segi posisi dan kecepatan. Akhirnya mereka akan lebih menyusul sehingga nanti akan menemui suatu posisi yang sama, mungkin tergabung lagi dalam suatu kelompok mereka, walaupun posisinya itu beda-beda ya. Kemudian dan kecepatannya itu akan kembali setara dengan yang lainnya. Yang tadinya dia lebih cepat untuk menyusul, ketika dia gabung dia akan menyesuaikan kembali kecepatannya itu
memperlambat terbang dia, menyesuaikan dengan yang lainnya. Lanjut. Nah, ini adalah contoh perilakunya. Jadi kan kita udah bahas definisi, sekarang kita contoh perilaku yang kita bahas. Nah, contohnya adalah perilaku burung-burung yang ada dalam kelompok atau kawanan burung di ilustrasi tadi. Nah, burung itu memiliki suatu keterbatasan dalam hal kecerdasan. Nah, seperti itu mereka mengingat. Nah, kadang-kadang itu mereka lupa juga meskipun mereka pernah melewati daerah tersebut. Ini dalam jangka waktu lama atau karena mereka mencoba rute yang baru, sehingga batasan kecerdasan si burung ini telah mencapai batasnya, sehingga yang setelah lama itu akan terlupakan gitu, atau hilang dari, bukan hilang sih, kayak berkurang kecerdasan mereka untuk yang lama-lama, sedangkan untuk yang baru mereka akan tetap mengingatnya gitu, untuk yang baru mereka temukan. Nah, untuk mengatasi hal itu, setiap burung itu menggunakan kebiasaan atau apa ya, kayak rutinitas mereka lah ya, dalam berpindah ataupun ketika terbang bersama cari makan. Kebiasaan-kebiasaan yang sering diikuti oleh burung itu adalah seperti ini. Contohnya adalah yang pertama, setiap burung itu tidak akan saling terlalu dekat terbangnya antara satu sama lain. Nah, di sini adalah posisi mereka gitu. Posisi mereka tuh meskipun terbangnya berbarengan, berkelompok, mereka tuh tidak akan pernah dempetan gitu. Kayak dempetan atau terlalu dekat. Mereka akan selalu menjaga jarak mereka gitu, antara satu dan yang lainnya. Nah, kedua, setiap burung akan terbang ke arah rata-rata terbangnya keseluruhan burung tersebut. Yang dimaksud di sini adalah misalnya ada satu kelompok. Nah, 90% kelompok itu terbang ke arah timur misalnya. Sedangkan 10%-nya 9%-nya terbang ke arah barat misalnya, atau ke arah yang berpencar mereka. Tadi tersesat atau apa yang lainnya, atau sedang mencari rute yang lain juga. Nah, tapi rata-rata burung itu akan mengikuti arah terbang yang paling banyak. Artinya misalnya ada yang mau yang 1% gitu yang beruntung masih tinggal di tempat habitatnya, mereka akan terbang mengikuti arah yang rame gitu. Jadi arah yang misalnya ke timur 90%, yang baru terbangnya akan ke arah timur gitu. Dia akan mengikuti burung yang ramai tadi gitu. Jadi maksud dari kebiasaan mereka yang kedua. Nah, yang ketiga, setiap burung akan menjaga setiap posisinya dan kecepatan kata-kata burung, sehingga jarak antar burung dalam kelompok tersebut konsisten dan tidak terlalu jauh. Meskipun kadang untuk yang ketinggal, seperti yang kita diilustrasikan tadi kan ada yang ketinggalan tuh. Nah, bisa jadi itu adalah burung yang menyusul gitu. Artinya ketika mungkin dia yang lain bergerak, nah dia itu bukan bergerak gitu, telat istilah gerakannya, dia itu menyusul gitu, kayak menyusul. Nah, sedangkan kalau yang setelah kumpul terbangnya berbarengan tuh rata-rata itu konsisten dan tidak terlalu jauh, karena mereka selalu menjaga posisi dan juga kecepatan rata-rata mereka untuk menyesuaikan satu sama lainnya gitu. Ini juga biasanya berfungsi ketika kalau burung tuh, kenapa mereka terbang berbarengan, itu biasanya mengurangi mereka untuk menjaga diri mereka dari bahaya juga dari luar, entah tuh dari hewan-hewan yang predator mereka, ataupun lingkungan mereka yang mungkin baru atau tidak dikenal mereka gitu. Sehingga mereka ketika nanti dapat barangnya, mereka bisa saling membantu atau saling backup satu sama lain gitu. Nah, dengan demikian perilaku kelompok burung itu berdasarkan 3 hal. Tadi kan kita telah bahas 3 kebiasaannya. Nah, berarti perilaku kelompok burung itu didasarkan pada 3 hal, yaitu pertama, kombinasi kohesi.
atau dengan istilah burung itu kita terbang bersama, mereka terbang bersama gitu. Yang kedua itu adalah separasi, artinya mereka selalu menjaga posisi dan jarak mereka, posisi dan kecepatan mereka yang tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh juga gitu, ya konsisten lah istilahnya. Dan yang terakhir itu penyesuaian atau alignment. Alignment itu maksudnya gini, seperti misalnya yang 90% tadi gitu, yang kata-kata burung terbang tadi ke timur, nah mereka yang lain juga ke timur juga gitu, jadi mereka mengikuti arah bersama terbangnya gitu, jadi mereka selalu bersama terbangnya. Nah, sehingga dari kebiasaan burung ini, terus perilaku dari burung ini, kita dapat aplikasikannya ke dalam materi kita tadi, yaitu PSO, Particle Sound Optimization gitu. Perilaku burung itu berdasarkan pada hal berikut. Kalau bisa kita aplikasikan dengan PSO ya, yaitu ketika seekor burung mendekati target. Nah, di PSO itu target itu biasanya kita gunain minimum atau maksimum gitu. Kalau misalnya kita minimum, maka kita akan selalu berpacuan kepada nilai yang paling minimum untuk setiap iterasinya. Biasanya misalnya kita nemuin nilai fitness atau nilai sebagainya, itu akan tetap di nilai minimum gitu, misalnya kita dapatnya nilai gitu. Nah, kedua itu kalau misal maksimum, ya kebalikannya, kita pakai nilai yang paling besar gitu untuk selalu mencapai nilai yang terbaik nantinya gitu. Sehingga target ini, ketika burung mendekati target menggunakan minimum atau maksimum, akan secara cepat mengirimkan informasi ke burung yang lainnya gitu. Jadi ketika dia udah nemuin target nih, udah mau deket target, nah dia ngirim informasi itu gunain minimum tak tahu maksimum kalau misalnya kita di dunia PSO targetnya itu. Nah, kedua, burung yang lain akan mengikuti arah menuju ke target secara tidak langsung. Artinya di sini mereka secara otomatis mengikuti si pemimpin burung gitu, atau si burung yang ada di barisan paling depan gitu. Ketika dia dapat jagonya, ya yang lain pada ikut gitu, pada kayak ada ngikut aja ke tempat yang terbaik atau tempat makan yang terbaik gitu. Itu berdasarkan kebiasaan yang tadi gitu. Dan tentunya tetap menjaga jarak dan kecepatan mereka masing-masing. Yang ketiga dan yang terakhir itu kita aplikasikan perilakunya berdasarkan ingatan mereka tentang apa yang telah dilewati pada waktu sebelumnya gitu. Nah, karena kalau misalnya dia memori burung ya, kita bicara tentang memori, itu tentunya setiap burung ketika dia menemukan hal baru tersebut, nah hal-hal yang lama itu yang telah dilewati pada waktu sebelumnya, yang paling lama itu akan tetap hilang. Artinya dia akan tetap diperbarui gitu untuk menemukan jalur terbaik mereka nanti. Artinya kayak dijadikan pengalaman mereka gitu. Atau ketika mereka terbang ke daerah timur gitu, mereka melewati hal-hal yang mungkin kayak ada hujan, ada yang lainnya, dan itu akan teringat di memori mereka ketika mereka ingin terbang lagi ke barat gitu. Nah, lanjut. Nah, ini adalah implementasi PSO. Kita udah masuk ke yang bagian kedua. Nah, di sini implementasi PSO itu kita kita tuh memiliki sebuah fungsi. Fungsinya ini kita dalam bentuk matematika ya tentunya ya. Dalam bentuk matematika namanya juga sebuah fungsi. Misalnya gini, minimal fx di mana xb kurang dari sama dengan x dan kurang dari sama dengan xa. Di mana tentunya xb itu merupakan batas bawah dan xa merupakan batas atasnya gitu. Nah, dari fungsi ini kita dapat artikan itu. Di mana kata min di situ berarti dengan di dalam target itu kita akan meminimalkan menggunakan metode minimalisasi atau meminimalkan fungsi fx dengan menggunakan batasan-batasan yang kita miliki. Yaitu apa yang kita miliki dalam sebuah fungsi tersebut? Yaitu fungsi xb dan juga xa. Di situ itu batas bawahnya xb dan batas atasnya xa. Artinya gini,
Misalnya kita diberikan sebuah fungsi dalam dunia PSO, itu pasti akan kita nggak semua fungsi sih diberikan dengan min fx misalnya gitu. Karena kenapa kita tidak biasanya di PSO itu tidak diberikan min fx? Karena dalam mengerjakan PSO kita dapat menentukan apakah kita ingin menggunakan metode min meminimalisasi atau kita menggunakan metode max, yaitu memaksimalisasi dari fungsi fx ini tadi. Nah, biasanya selalu diberikan itu dengan yang biasa diberikan itu sebuah fungsi dan juga batasannya. Misalnya kayak batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa, kayak gitu. Lanjut. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan di awal, di implementasi PSO itu kita akan membahas langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan dalam menyelesaikan suatu masalah PSO. Entah itu dia dari awal sampai akhir, sampai kita akhirnya mendapatkan nilai yang kita inginkan gitu. Nah, langkah-langkah apa sih yang kita lakukan gitu kan? Pertama itu menentukan ukuran kelompok atau jumlah partikel. Biasanya kita lambangkan di sini sebanyak m. N itu ya jumlah partikel. Kata-kata kan gitu. Kalau misalnya banyaknya partikel itu dilambangkan dengan n. Nah, di sini dapat kita lihat disarankan untuk kalau misalnya kita mengerjakan soal PSO gitu ya. Kita itu tidak memilih atau membuat sebuah ukuran partikel yang sebanyak n ini itu terlalu besar atau terlalu kecil. Nah, karena akan ada banyak kemungkinan posisi menuju yang optimal. Kalau misalnya dia terlalu besar, kalau misalnya dia tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, akan tetapi jika dia terlalu besar, maka kita akan lebih rumit dalam menyelesaikan PSO. Ya tentunya kita nggak bisa menghindari jika misalnya kita memiliki suatu n yang ketika ditentukan di soal itu banyak, atau kita menemukan di realita kehidupan kita itu banyak jumlah partikel dan kita harus menyelesaikannya dengan materi PSO misalnya gitu. Ya kita tidak bisa mengelakkan itu, tapi jika kita disuruh memilih untuk menentukan sendiri partikelnya, itu disarankan untuk tidak terlalu banyak dan tidak terlalu dikit. Misal, tidak terlalu banyak, kalian pilih 2 gitu. Nah, enggak gitu. Enggak juga gitu, enggak 2 gitu. Terus, tidak boleh 2, terus kalian pilih 10 n-nya gitu. Dan itu enggak juga. Enggak sampai seperti itu juga ketika kita menentukan sebuah n. Kenapa? Karena ketika partikel ini, jumlah partikel ini akan mempengaruhi kita dalam mengerjakan suatu soal PSO di bawah-bawahnya gitu. Di langkah-langkah yang selanjutnya itu akan mempengaruhi kita gitu. Dimana ketika dirumus itu nanti akan saling berkaitan antara partikel A dengan partikel B gitu. Itu akan saling berkaitan. Nah, lanjut. Yang kedua itu adalah bangkitkan posisi awal X dengan batas bawah dan batas atas secara random sehingga terbentuk X1, X2 sampai Xn lah. X ke sejumlah partikel ini. Nah, maksudnya di sini bangkitkan posisi awal itu kita membangkitkannya secara random. Misalnya gini. Tadi kan ada XB kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan XA gitu. Nah, misalnya kita taruh XB-nya 2. Batas bawahnya itu 2 kurang dari sama dengan kurang dari sama dengan fx biasanya ya. Kurang sama dengan fx atau biasanya x lah kita sebut seperti di contoh rumusnya tadi. 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 10 bisa. Nah, di situ kan kita tidak ditentukan kan n-nya itu berapa. Yang tidak ditentukan n-nya berapa. Kita hanya ditentukan partikelnya. Partikelnya itu batasannya 2 dan 10 gitu. Nah, kita bisa menentukan sendiri jumlah partikel yang langkah pertama tadi. Misalnya saya mau milih 3 gitu, yaitu random kan kita bangkitannya. Misalnya 3 berarti X-nya itu X1, X2, X3. Sudah sampai X3 aja, nggak sampai X4 karena kita mengambil N-nya itu 3 gitu. Nah, itu yang sebenarnya tadi jumlah partikel ini akan berkaitan dengan langkah-langkah yang ada di bawahnya gitu. Nanti X1, X2,
X3 gitu ya. Nah misalnya X1 saya ambil nilainya 2, terus X3 nya saya ambil X2 nya saya ambil nilainya 6, terus X3 nya saya ambil nilainya 8 gitu. Nah itu terserah kita, bebas kita, karena kan ya mau nentukan nilai apa aja di kedepannya kan kita belum tahu hasil berapa, kecuali emang udah dicontoh gitu. Kalau dicontoh ya ikutin aja contohnya gitu, biar hasilnya sama, tapi dengan langkahnya dikerjain sendiri masing-masing. Kalau misalnya kita dicontoh itu, kita kalau bisa mengikuti soal yang sama tapi kita kerjain sendiri, hasilnya kita cek apakah sama atau tidak. Nah lanjut ke langkah yang selanjutnya. Agar mempermudah partikel dan kecepatan pada iterasi ke I. Iterasi ini kayak ketika kita telah mencobakan sekali tuh, kita udah dapat sampai selesai tuh semuanya. Nah cuman PSO ini kan dia tuh mencari nilai terbaik. Artinya ketika kita melakukan nilai PSO itu biasanya kita menemukan suatu nilai. Semua partikel ini akan menuju ke satu nilai yang sama. Misalnya setiap mahasiswa gitu ya, dia itu akan selalu menuju ke nilai yang sama, apa? Nilai A gitu. Misalnya nanti kita melakukan iterasi pertama, nilainya itu ada yang B, BC, ada yang AB, dan juga ada yang A gitu. Nah yang lain ini ketika kita melakukan PSO itu kita ingin gimana caranya yang lainnya ini juga menuju ke A gitu nilainya, dengan melakukan apa? Iterasi. Nah iterasi ke I gitu dinotasikan dengan XJ pangkat I dan VJ pangkat I, dimana X nya adalah posisi dan V nya itu adalah kecepatan. Dengan tentunya kecepatan awalnya pasti setelah di iterasi pertama kita kan belum gerak, maka kecepatan awal kita, V nya awal kita tuh bernilai 0. Mau jumlah berapapun partikel itu kan memiliki, misalnya kita saya tadi 3 partikel gitu, maka kecepatan saya itu memiliki 3 juga, V1, V2, V3, karena saya punya X1, X2, X3. Nah itu tergantung. Jadi kalau misalnya kita punya 3 ya yang lain juga punya 3 gitu kecepatannya. Nah pasti tentunya yang awal pasti 0 karena kita belum gerak gitu. Nah pada iterasi ke I, langkah selanjutnya itu pada iterasi ke I kita akan mencari 2 parameter penting. Nah ini kan kita cari nih kalau misalnya kita ngerjain PSO, yaitu apa? Pada setiap iterasinya ya, ini bukan keseluruhan ya, ini setiap iterasi. Misalnya ada 5 iterasi ya, akan ada 5 akan ada 10 begitu parameter penting itu cari, karena masing-masing iterasinya punya 2 kan. Nah yang pertama itu adalah PBS J. Nah yaitu nilai terbaik iterasi ke I dari partikel J sejauh XJ I gitu kan. Nah PBS ini setiap iterasi. Jadi misalnya gini, saya punya 3 gitu ya, 3 PBS, 3 partikel, terus saya punya kecepatannya kan pasti 0. Nah kan dari rumus PBS tuh biasanya menggunakan rumus dari fungsinya, fungsi fx nya. Misalnya kita punya 10 min x lah ya, dengan yang tadi yang saya pilih partikel yaitu 2, 6, dan 8 gitu misalnya kan. Misalnya kita pakai 10 min x gitu, PBS nya berapa untuk partikel yang pertama? Partikel yang pertama tadi x nya 2, maka kita tinggal kurangin 10 minus 2 yaitu 8. Terus ketika kita punya partikel yang kedua nilainya 6 ya 10 min 6 4. Yang partikel ketiga 10 min 8 2. Nah di situ kita dapat menentukan yang tadi dijelaskan sebelumnya di slide yang sebelumnya, yaitu kita dapat menggunakan ketika kita menuju ke target itu kita bisa menggunakan minimal atau maksimal. Jadi di situ kan udah dapat tuh nilai PBS nya masing-masing. Nah kita tentukan dulu kita tuh mau menggunakan metode minimalisasi atau maksimalisasi, mau minimum atau maksimum gitu. Nah karena nilai G-base itu nilai yang terbaik dari semua partikel di setiap iterasinya, itu namanya G-base. Jadi misalnya kita pilih minimum, maka yang akan kita pilih adalah partikel ketiga karena dia paling kecil, nilainya 2, yaitu kan PBS nya 2.
Berarti dia itu yang paling kecil, dan P base yang sama dengan 2 itu, partikel yang ketiga itu akan sama dengan G base juga gitu. Tapi kalau misalnya kita milih maksimum, maka kan kita memilih partikel yang pertama, yaitu dengan nilai yang 8 tadi. Kan 10 min 2 ada 8, dia yang paling gede. Nah, jadi maka partikel pertama itu akan adalah G base gitu ya. Nah, itu pentingnya kita menentukan kita mau menggunakan metode minimal atau maksimal gitu. Lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini masih diimplementasi, yang setelah kita dapetin nilai P base dan G base, itu akan kita masukkan ke cara kita menghitung nilai kecepatan. Kita nyari kecepatannya dulu, baru tahu nilai posisi kita nanti gitu. Nah, hitung kecepatan, apa rumusnya gitu kan. Nah, ini adalah rumusnya, yaitu kecepatan partikel ke J saat iterasi ke I gitu. Partikel J saat iterasi ke I, yaitu sama dengan kecepatan dia sendiri pada saat I dikurang 1. Nah, plus CL dikali RL dikali dengan P base ke J dikurang dengan posisi si partikel saat I dikurang 1 ditambah C2 dikali R2 dikali dengan G base, nilai terbaiknya itu, dikurang dengan XJ partikel lah, posisi partikel, ketika I dikurang 1. Nah, J nya ini biasanya ya itu tadi yang misalnya kita milih jumlah partikel itu berapa gitu, 1, 2, 3, 4. Nah, itu bisa mempengaruhi. Misalnya saya ada 3 partikel ya, sama V1 misalnya, V1 saat iterasi ke 1 ya V1 terus 1 dalam kurungnya kan, sama dengan V1 I nya berapa, 1 kan, jadi yang pertama iterasi pertama dikurang 1, berarti ya artinya dia V1 saat posisi awal, V1 0 posisi awal ya, tentunya dia kecepatannya pasti 0 kan, ditambah CL dikali RL. Nah, RL ini biasanya kita tentukan sendiri, R1 dan bukan CL, ini tuh C1 dan R1. Nah, R1 dan R2 ini bisa kita tentukan, dan C1 dan C2 itu biasanya bernilai 1. Nah, ketika dicontoh-contoh biasanya bernilai 1. Jadi kita gunain aja angka 1 gitu. Nah, R1 dan R2 ini kan seperti kita menentukan kita mau pakai minimum atau maksimum. Ya nilainya random aja lah. Biasanya kalau saya gunain tuh 0,4 dan 0,5. Karena ya menurut saya agak lebih mudah ngitungnya gitu dibandingkan dengan 0,7, 0,3 dan segala macamnya gitu ya. Atau kalau mau 1,5, nah itu ya nggak apa-apa gitu. Nah, setelah kita dapat nilai VJ ini, nilai kecepatan ini, nah inilah yang akan mempengaruhi nilai posisi kita tadi, posisi yang terbaru. Artinya ketika dia memiliki kecepatan, tentunya sebuah partikel itu udah bergerak dari suatu titik A ke titik B kan. Artinya dia udah bergerak tuh. Nah, gimana? Nggak mungkin itu posisinya itu akan sama dengan posisi semula. Itu dia dengan kecepatan yang ada, pastinya tentunya dari titik A dia akan berpindah dari titik yang sebelumnya ke titik yang baru gitu. Di setiap iterasi ini ya. Maka gimana cara ngitung posisinya? Gampang, rumusnya gampang kalau misalnya dibaca rumus ya. Dan menghitungnya kalau di dunia PSO mungkin ini yang paling agak simpel gitu, dimana XJI atau posisi partikel ketika iterasi ke I itu dihitung dengan cara posisi partikel ketika iterasi ke berapa dikurang 1 ditambah dengan hasil kecepatannya tadi. Dan di sini tentunya I-nya harus sama ya. Misalnya kita bahas gini, XJ2 misalkan 2 XJ2 saat iterasi ke 1. Nah, gimana berarti XJ yang pertama, partikel kedua, posisi partikel kedua itu adalah iterasi I dikurang 1, berarti iterasi 1 dikurang 1, posisi awal artinya kan. Jadi kita ada di posisi awal 2 gitu. Di posisi awal 2 gitu kan, partikel pertama kan. Terus kita dapat kecepatan yang kita tempuh itu adalah 4 gitu. Nah, maka kita tinggal menjumlahkan aja 2 tambah 4. Maka posisi kita yang terbaru itu adalah 6 gitu. Nah,
nilai 6 ini akan menggantikan nilai partikel saat kita ingin melanjutkan iterasi yang selanjutnya. Ini kan iterasi pertama yang kita pakai. Nah, ketika kita ingin membahas tentang iterasi kedua, maka yang kita ini pakai posisi partikel adalah hasil dari posisi partikel di iterasi yang pertama. Gitu. Nah, cuma iterasi kedua itu ditentukan dulu dengan cara apa? Kita melakukan cek. Cek apa? Cek apakah solusi yang dari kita selesaikan dari suatu langkah tadi dari awal sampai akhir, dari kita nentuin membangkitkan jumlah partikel, ukuran partikel, terus kita bangkitkan nilai randomnya partikel, nilai randomnya, terus kita menentukan nilai P base, G base, gitu kan. Nah, kita dan ngitung kecepatan dan posisi terbaru mereka, maka kita tentukan dulu apakah solusi tersebut sudah konvergen. Nah, gimana cara mengetahui dia telah konvergen atau tidak gitu. Nah, ketika dia sudah konvergen itu posisi semua partikel seperti yang saya bilang tadi, PSO ini biasanya kita menunjukkan ke suatu titik yang sama. Nah, itu kita lihat apakah posisi semua partikel itu menuju ke satu nilai yang sama. Misalnya tadi ada misalnya B, BC, AB dan A gitu. Nah, misalnya mereka udah mendekati semua tuh ke nilai A. Misalnya AB ada yang, kalau misalnya kalau partikel ada yang lebihin kadang kan. Ada yang misalnya A plus gitu ya, A plus. Nah, A plus terus ada amin gitu kan. Amin terus ada yang ya AB lah, AB dan AB plus. Nah, itu kan namanya udah mendekati nilai A tuh. Walaupun ada yang melebihi, ada yang kurang gitu ya, itu udah mendekati nilai A. Nah, itu kita bisa menyimpulkan bahwasanya solusi yang kita kerjakan tadi sudah konvergen. Nah, yang kedua, apabila belum konvergen, maka ini kalau misalnya dia belum konvergen ya. Jadi iterasi yang selanjutnya itu kita tentukan dulu apakah dia sudah konvergen atau belum. Kalau misalnya sudah, ya jangan kita lakukan lagi. Boleh kita lakukan kalau misalnya kita ingin mencari nilai yang terbaik. Tapi perlu diingat, iterasi itu nggak selalu ketika kita melakukan iterasi terus kita iterasikan lagi itu hasil akan selalu mendekati, tidak. Karena di setiap iterasi itu kita kan mulai min atau max. Nah, itu akan nilai min dan max itu akan selalu berpindah-pindah, tidak di dalam partikel yang sama. Misalnya kita iterasi pertama itu kita tadi misalnya kita min, kita pakai partikel yang ketiga. Nah, belum tentu saat kita iterasi kedua nilai minnya itu masih ada di partikel yang ketiga, bisa jadi pindah ke partikel yang ke satu atau partikel yang kedua. Tuh. Nah, gimana cara mencari iterasinya? Ya gampang aja. Apabila belum konvergen, maka lakukan langkah mencari nilai P base dan G base kembali. Artinya kan kita udah dapet tuh tadi kecepatan dan nilai terbaru mereka kan, posisi terbaru mereka. Jadi kita tentuin lagi P base nya ya kan. Tentuin P base gimana? Posisi terbaru. Kita pakai nilai fungsi fx nya ya kan. Saya tadi 10 kan, 10 min x. Nah, posisi terbaru ini misalnya kita dapat 6 si partikel 1 ya, berarti yang tadinya posisi x1 misalnya 6 gitu partikel yang selanjutnya ya. Nah, jadi misalnya tadinya sebelumnya itu 10 minus 2 itu menjadi dengan 10 minus 6 gitu. Partikel berapa sisanya? 4 ya. Nah, sedangkan partikel ketiga misalnya dari posisinya 2 maju dia jadi 8, jadinya 10 minus misalnya 10 minus 7 misalnya, jadi 10 minus 7 3 ya kan. Ada 10 minus 5 ya misalnya 5. Nah, sehingga posisi minimumnya itu pindah ke partikel 1. Nah, itulah iterasi pertama yang kita gunakan. G base nya yang akan pindah ke partikel ke 1, bukan lagi partikel yang ke 3. Nah, itu padahal kan secara P base dan G base kita akan membawa nilai memperbarui nilai iterasi I sama dengan I per 1 ya. Iterasi I per 1 iterasi pertama ya I gitu kan. Nah, terus iterasi kedua ya I per 1 I per 1 2 ya kan. Nah, kita langsung masuk aja ya, daripada kita bingung gitu ya. Kita bicara tentang gimana sih kayak ngawang gitu, kita nggak ada angkanya gitu kan, cuma berbicara angka terus berikan contoh secara bicara. Nah, ini kita berikan contoh yang langsungnya gitu, contoh implementasi PSO nya.
Nah, ini saya gunakan itu berasal dari uh, materi kuliah juga. Jadi kita misalkan memiliki sebuah persoalan optimasi dengan suatu variabel, ini sedikit tipu ya, suatu variabel yaitu fungsinya yang diberikan adalah fx sama dengan 100 min x pangkat 2, di mana batas bawahnya 60. Berarti 60 ini sebagai xb, batas bawah, kurang dari sama x kurang dari sama dengan 120, di mana 120 ini adalah batas atasnya, gitu kan. Nah, penyelesaiannya gimana? Pertama tentunya kita ketahui dulu, kita tulis yaitu fx, fungsi fx-nya adalah 100 min x pangkat 2. Nah, di mana batas bawahnya berapa? Batas bawahnya adalah 60. Sedangkan batas atasnya xa kemudian 120. Kan seperti itu. Kita dapat nih, fungsinya kita dapat, xa-nya kita dapat, terus xb-nya juga kita dapat, udah kan? Nah, maka apa yang perlu kita lakukan pertama? Kan itu 60 sampai 120 tuh kita bisa menentukan nilainya, x-nya berarti ada 62 ya. 60 61 kalau salah, yaitu 60, 61, 62 dan sampai seterusnya sampai 120. Itu ada 61 partikel n-nya itu. Ya kan? Termasuk nilai 60 dan 120-nya ya. Kan kurang dari sama dengan. Nah, kita disuruh menentukan partikel. Perlu diingat, saat kita menentukan partikel, itu kita tidak perlu menentukan partikel yang terlalu besar dan juga terlalu kecil. Di sini saya nilai 4. Kenapa? Karena di sini kita akan menjelaskan bagaimana cara mencari iterasinya. 1 kali iterasi. Nah, kalau misalnya kita mau coba yang banyak ya boleh dicoba yang banyak gitu. Cuman angka baiknya kalau misalnya kita mencoba dari hal yang sederhana dulu, yang tidak perlu terlalu kompleks gitu kan. Nah, gimana caranya? Pertama saya menentukan jumlah partikel itu 4, dimana yang saya bangkitkan nilainya xj ke i, ya kan, xj ke i ya kalau salah itu di rumus itu. Nah, xj nya partikel pertama saat posisi awal itu 0, ya kan, posisi awalnya kan 0 kan nilainya. Nah, sehingga saya bangkitkan 4 nilai yaitu 70, 90, 110 dan 80. Nah, itu dilambangkan ya 70 di partikel pertama, 90 di partikel kedua, partikel ketiga 110, partikel keempatnya 80. Terus ada yang nanya misalnya, berarti partikel tidak mesti berarti kita bangkitkan aja, terserah kita. Setiap kita mau butuh partikel berapa dan di partikel tersebut nilainya berapa, yang kita bangkitkan nilainya berapa. Tuh, lanjut kita bangkitkan. Nah, ini tadi kita mengevaluasi nilai fungsi tujuan, atau di sini kita mau nyari nilai p-base-nya kan. Kalau misalnya di fungsi ini yang dimana kita gunain fungsi fx, ya kan, xj ke 0, gitu, xj ke iterasi ke 0 atau ke 1 sebenarnya kan, ke 1. Kenapa dia jadi 0? Karena ini 1 kan, 0 didapatkan nilai apa? F1 kan, PB1 atau kita sebut ke PB1. Berapa F1 sebenarnya F saat X nya 70, karena kita ada yang bandingkan adalah partikel pertamanya tadi adalah 70 gitu kan. Nah, F70 itu sebenarnya 100 dikurang 70. Kenapa 100 dikurang 70? Karena fungsi fx-nya 100 min x, x-nya 70. 100 min 70 sama dengan 30, ya kan, 30 pangkat 2 sama dengan 900. Begitu juga dengan yang lainnya. F2 partikel kedua ya F90. F90 sama dengan 100 min 90, 10 pangkat 2 100, ya kan. Nah, yang ketiga terus F110 atau 100 min 110 minus 10 pangkat 2. Nah, di PBS ini kita tergantung fungsi ya. Kalau misalnya kita
fungsinya itu pangkat 2, maka nilai PBS-nya itu tidak akan pernah menemukan nilai minus. Karena kan misal kita dapat minus 10 dipangkatin 2 itu adalah hasilnya 100 gitu kan. Jadi kalau misal kalian menemukan fungsi yang kuadrat itu jangan sampai nilai PBS-nya itu minus gitu ya. Kalau misalnya kayak contohnya kayak ini lah 100 min X, terus di dalam kurung pangkat 2. Nah tentunya dia mau nilai berapapun itu pasti nilainya positif gitu. Mau dia minus tak hingga dikali dengan minus tak hingga sih pasti tak hingga positif gitu. Nah setelah kita dapatkan 4 PBS ini yaitu 900, 100, 100 dan juga 400. Nah kita tuh menentukan kan apakah kita mau menggunakan nilai minus atau nilai minimum ataupun nilai maksimum. Nah di sini saya menggunakan nilai minimum. Nah tapi ada dua nih nilai minimumnya, yaitu 100 kan. Nilai PBS yang kita dapat itu nilainya 100, ada dua. Nah tapi karena saya milih nilainya minimum, maka saya lebih memilih nilai saat partikelan nilainya lebih kecil antara dua partikel ini, dimana di sini ada 90 dan 110. Nah saya lebih pakai yang ke 90. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya kita menggunakan yang 110 karena kan PBS-nya sama, tapi saya lebih untuk 90 untuk lebih menyesuaikan nilai fungsi minusnya, minimalisasinya, sehingga dapat kita simpulkan F2 saat partikel 90 posisinya itu merupakan GBS kan, dengan PBS 100 dan GBS-nya juga di F2 gitu. Nah setelah kita dapat PBS dan GBS, nah kita tentukan kan kita nyari apa yang selanjutnya, itu nyari kecepatan dan juga posisi. Nah karena ini masih di iterasi pertama, maka nilai V1, V2, V3 dan V4 ini adalah kecepatan masing-masing partikel. V1 adalah kecepatan dari partikel pertama, V2 adalah kecepatan dari partikel kedua, V3 adalah kecepatan partikel ketiga, dan V4 itu kecepatan partikel keempat. Karena mereka belum melakukan pergerakan, artinya posisinya itu masih di 70, 90, 110 dan 80, maka nilai kecepatan mereka saat iterasi pertama itu adalah 0. Nah, di sini saya mengambil nilai random R1 dan R2-nya, di mana R1 yang saya ambil itu 0,4 dan R2-nya saya ambil dengan 0,5. Ini saat kita tentukan nilai fungsi kecepatannya. Kalau ini adalah ini PBS, seharusnya itu dia fungsi ini harusnya adalah nilai kecepatannya, nilai kecepatan di mana kecepatan pertama pada iterasi ke-1 ya, iterasi yang pertama itu kan rumusnya tadi adalah VJ ke I-1 tambah dengan C1 dikali R1 dikali dengan PBS dikurang dengan X1 XJ I-1 ditambah dengan GBS ya kan. Nah di sini kita dapat nilai V1 ketika V awalnya kan saat V1 kecepatan awalnya 0 ya kan, ditambah dengan R1 berapa, 0,4 saya ambil. Kenapa 70 min 70? Karena PB saat partikel pertama itu adalah 70 dan nilai partikel ke I yang pertama itu adalah 70 juga. 70 min 70 ditambah dengan 0,5 ditambah dengan GBS dikurang 70. GBS ini tadi saya ngambil 90 minus 70, maka di hasil adalah 0 ditambah 0 kali 4 ditambah dikali 0 kan, berarti 0 tambah 0 ditambah 0,5 dikali dengan 90 min 70. 90 min 70 20 dikali 0,5 sekarang 0,5 hasilnya berapa? 10. Sehingga X1 nya posisi pertamanya ketika telah melalui iterasi, maka posisi partikel yang pertama itu berpindah menjadi berapa rumusnya tadi?
XJ awal, posisi awal ditambah dengan V1 nya kecepatannya kan, berarti 70 ditambah dengan 10 sama dengan 80. Ini adalah posisi partikel 1 ketika ingin kita melakukan iterasi kedua nanti. Lanjut ke partikel kedua, sama rumusnya, cuma beda angkanya aja. Ketika PBS-nya 90 kan, partikel kedua kan PBS-nya 90, terus partikel juga 90 ya, sama dengan 0,5 Gbs-nya. Nah, sebenarnya dari rumus ini dapat kita lihat ketika R1 dikali dengan PBS min X posisi partikel ke J saat I min 1 itu akan selalu nilainya 0 karena dia 70 min 70 90 min 90. Kayak nilai PBS dikurangi dengan nilai dia sendiri gitu. Rata-rata soal yang sebelumnya sih gitu. Saya belum menemukan soal yang PBS itu berbeda nilainya. Ketika PBS dikurang dengan FC itu belum pernah saya nemu, bisa 70 dikurang 60 itu belum pernah gitu ya. Mungkin saya kurang banyak baca. Nah, sehingga didapatkan di sini ini adalah posisi keduanya, partikel kedua itu ada di 90, posisi partikel ketiga itu ada di 100, dan posisi di partikel keempat itu ada di 85. Nah, kita dapat dari angkanya ini aja masih agak berjauhan dari 80, 90, 95 dan 100 kan? Masih agak berjauhan, enggak menuju ke 100 gitu ya, baru cuma satu yang 100 gitu kan. Nah, sehingga sini kita dapat simpulkan dia belum konvergen, saya belum sesuai dengan hasil yang kita harapkan. Dengan begitu kita bisa kan melakukan iterasi kembali. Iterasi kembali gimana? Ini langkahnya. Nih, iterasi kembalinya apa? Nah, iterasi kembalinya itu kita lakukan lagi nilai fungsi tujuan, ya kan? Atau kita mencari nilai PBS-nya kembali, karena untuk mencari nilai iterasi selanjutnya itu kita harus mencari nilai yang menggunakan posisi yang baru, dan kita cari lagi nilai PBS dan Gbs gitu. Nah, di sini ada catatan penting juga untuk materi PSO ini, dimana di setiap iterasi itu kita bisa menentukan nilai R1 dan R2 nya itu random aja ketika kita ada nentuin PBS, Gbs. Nah, kita tuh dapat menentukan V1 dan V2 nya kita dapat dari partikel sebelumnya, iterasi sebelumnya. Kan kita dapat nih di sini ada ya 10 ya kan, ketika V1 itu didapatkan hasil 10 ya kan, V2 saat iterasi pertama hasilnya 0, partikel 3 kecepatan hasilnya minus 10, V4 itu hasilnya minus 5 gitu kan. Nah, ini dijadikan ke kecepatan awal saat iterasi kedua. Nah, iterasi saat kita melakukan iterasi kedua, maka kecepatan yang kita pakai adalah kecepatan yang kita hasilkan di iterasi ke 1. Jangan kalau misalnya kita iterasi ke 1 ada kecepatan awal 0. Begitu juga ketika kita melakukan iterasi ketiga, maka kecepatan yang kita gunakan dan partikel yang kita gunakan adalah posisi, dan kecepatan yang kita gunakan adalah saat kita mendapatkannya di iterasi yang kedua. Oke, sebenarnya nilai n terus nilai-nilai yang lainnya ini saling berkaitan ke bawahnya terus gitu. Nah, di sini kan kita dapat nih 90, 100 min 90, 100 min 90 ya kan. 100 tapi F3-nya dengan 100 min 100, 0 pangkat 2 ya tetap aja 0. Nah, karena saya tadi menggunakan fungsi minimalisasi, maka kita ambillah F3 saat nilainya 100. Itu kecepatan awal yang kita dapatkan di iterasi pertama. Di sini saya R1 dan R2 tidak saya ubah, sehingga kita tentukan lagi nilai kecepatannya. Kecepatannya itu
nilai kecepatannya nilai ya, kita lanjutkan ya. Nah, jadi kita gunain di iterasi ke iterasi kedua nih. Nah, iterasi kedua, mana kita udah dapat tadi R1 yang tidak kita tentuin, terus kecepatannya yang kita pakai kan. Kecepatannya yang kita pakai jadi iterasi pertama. Nah, sehingga tes